Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok berubah terus ya? Settingannya ini kok berubah terus, kenapa ya? Gak bisa tetap gitu ya? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, siyamu at-tatawu, puasa sunnah. Raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhil ayyami. Rasulullah menganjurkan, mendorong untuk puasa di hari-hari berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, sittatan min Syawal. Jadi 6 hari di bulan Syawal. Jadi ada sittatun min Syawal. Sudah berlalu bulan Syawal. Kalau ingin puasa ya tahun depan. Boleh berturut-turut, boleh terpisah-pisah. Ini boleh langsung hari kedua hari raya atau menjelang Syawal habis. Yang jelas ketika masih di bulan Syawal. Bolehkah Senin Kamis saja? Ya boleh, tapi niatkan yang salah satu, niatnya Syawal gitu. Tapi biar ringan Senin Kamis. Nanti kalau Syawal segera selesai, nanti harus puasa Senin Kamis lagi masian ini. Jadi kalau ingin dia agak ringan sedikit, silahkan di hari Senin Kamis nanti diniatkan puasa Syawal. Dan nanti agak longgar. Tapi kalau segera diselesaikan terus Senin Kamis selanjutnya ya lebih abdal. Boleh, intinya boleh. An Abi Ayyuba Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari berarti orang Ansor, berarti orang Madinah. Jadi kalau Al-Muhajiri jarang disebut ya, jarang. Al-Muhajiri Abu Bakar Al-Muhajiri jarang. Yang disebut adalah Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, orang yang melakukan puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia tambah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka
hal itu puasa itu seperti puasa sepanjang masa setahun. Ini karena apa? Karena kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Ramadan 1 bulan dianggap 10 bulan. Syawal 6 hari dikalikan 10 2 bulan. Baik. Kemudian sedikit permasalahan, kalau belum selesai hutang Ramadannya gimana? Sebagian ulama membolehkan, tapi kami cenderung mengatakan sebaiknya segera membayar hutang bulan Ramadan. Karena secara umum kalau hutang itu meskipun boleh ditunda-tunda, tapi afdolnya adalah segera. Jadi segera ini kalau dibolehkan, di antara efek jeleknya orang agak meremehkan. Nanti menjelang Ramadan selanjutnya baru nyaur. Ada orang yang besok puasa hari ini baru nyaur, itu ada. Ini wallahu a'lam. Jadi kalau belum selesai Ramadannya karena sakit dan sebagainya, sebaiknya segera menyelesaikan Ramadan. Bila kalau menyelesaikan Ramadan nggak sempat, ya tidak apa-apa. Tidak sempat itu bukan dosa. Kalau kita benar-benar telah berusaha semaksimal mungkin tetapi nggak mampu, ya tidak mengapa. Kalau mampunya cuma 5 hari, ya tidak apa-apa. 4 hari, ya tidak apa-apa. 3 hari, tidak apa-apa. 2 hari, sehari ya tidak apa-apa. Saya Syawal 1 aja lah, ya tidak apa-apa. Namanya ibadah tidak harus 6 selesai. Wallahu a'lam. Mirip Senin Kemis. Jadi kalau Senin puasa, Kemis puasa. Seninnya kemarin nggak sempat puasa, Kemisnya nggak puasa, nggak juga begitu. Jadi sebagian orang Senin Kemis, Seninnya puasa, Kemisnya puasa dia. Kalau darurat Seninnya berhalangan, maka Kemisnya puasa apa Kemis? Oh, nggak ada Seninnya, nggak apa-apa, Senin saja. Kemis ada halangan tidak puasa hari Kemis. Demikian sebaliknya, Senin tidak puasa karena halangan, Kemis boleh puasa. Berarti tidak boleh 3 bulan niatnya. Insya Allah yang benar tidak boleh. Tidak boleh. Dimenangkan salah satu. Dimenangkan salah satu. Biasanya dimenangkan yang terkuat, yang lebih istimewa. Tentunya Syawal yang dimenangkan. Misalkan begini, sering puasa Senin Kemis terus menerus setahun penuh, terus bertepatan dengan puasa Syawal, karena hari Kamisnya sama, terus niatnya Insya Allah tidak boleh. Niatnya satu, tidak boleh niat double. Niatnya satu saja. Salah satu dikuatkan. Ingin Senin Kemis atau ingin Syawal. Wallahu a'lam. Kalau niatnya satu, tidak boleh niat double. Tsani wa tsalits. Yaumu Arafah, hari Arafah, li ghairil hajj, bagi yang tidak haji, wa Asyura, wa yaumun qablahu, dan hari Asyura 10 Muharram, dan sehari sebelumnya. Berarti 9-10 Muharram. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, qala su'ila Rasulullah an saumi yaumi Arafah. Jadi Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Yukaffiru asanatal madiyata wal baqiyata. Rasulullah menjelaskan menghapus kesalahan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Wasu'ila an saumi yaumi Asyura, ditanya tentang
puasa Asyura, faqal yukaffiru sanatal madiyata, menghapus kesalahan yang lalu. Jadi Arafah 2 tahun, Asyura setahun. Jadi utama Arafah, Asyura 10 Muharram. Arafah itu apakah wukuf itu, atau kalau negara lain nanti sehari sebelum Idul Adha? Itu problem juga. Kalau zaman dulu nggak problem. Zaman dulu nggak problem karena apa? Orang wukuf kita itu nggak tahu wukuf atau tidak. Setiap negeri menghitung sendiri. Dulu nenek moyang kita, mungkin zaman Belanda, zaman yang Muslim, itu mungkin kabar tentang Arafah sana itu nggak dengar di sini. Pulang haji mungkin cerita, wah Arafah dino Kamis, loh, nang kene dino Jumat deh. Dulu mungkin gitu kejadiannya, dan itu tidak mengapa. Maka sebagian ulama menguatkan seandainya nanti mereka Arafah hari Kamis, berarti mereka nanti hari raya hari Ahad. Tapi kita menentukan tanggal 9-nya hari Jumatnya, maka kita puasa hari Jumat itu tidak apa-apa. Di antara penguat pendukung ini, ya kita sering jelaskan masalah semacam ini. Islam itu cocok untuk segala zaman. Berarti kalau yang harus jadi satu, berarti orang Islam dulu itu kalah semuanya, salah semuanya. Jadi orang-orang dulu yang sendiri-sendiri itu, negeri ini sendiri, negeri itu salah semuanya berarti. Nah, tentunya ini tidak bisa dibenarkan. Islam itu cocok zaman belum ada teknologi, belum ada telepon, belum ada telegram, belum ada WhatsApp, belum ada. Ini cocok. Dan untuk sekarang juga cocok. Maka tidak mengapa, insya Allah meskipun mereka Arafah, kita belum puasa tidak apa-apa. Jadi mereka hari raya, kita baru, itu tidak mengapa, bukan kesalahan. Ya mungkin sekarang kita agak pusing. Lah orang dulu nggak ada pusing gitu itu. Kenapa? Ini tidak ada kabar apa-apa sudah. Setiap daerah ngeliat, oh ini tanggal satunya ini. Tidak mikir sana apa terjadi, tidak mikir. Ini. Jadi kalau dulu itu dianggap salah ya kacau. Jadi Islam itu benar di segala zaman. Meskipun ya boleh berselisih, intinya jangan sampai gara-gara semacam ini menjatuhkan yang lainnya. Wah, wong wis Arafah kok durung poso. Ya karena kisahnya beda. Kalau zaman dulu itu nggak problem gitu. Kenapa? 3 bulan, 6 bulan setelahnya baru pulang, baru cerita. Mungkin jaga cerita, nggak bahas Arafah lagi sudah lupa. Kadang-kadang Arafah Kamis, walah yang ini Jumat. Ya tidak masalah, nggak ada bahkan mungkin antar pulau Jawa dengan Sumatera mungkin beda. Itu nggak menutup kemungkinan zaman dulu. Cuma nggak dibukukan, nggak dicawateti gitu. Tahun ini sekian, tahun ini hari rayanya hari ini, kan nggak dicateti tuh. Nah, ini wallahu alam. Jadi ini problem. Nanti kalau Arafahnya beda Saudi gimana? Kalau kita puasa tidak apa-apa jelas. Karena itu tanggal 8 kita tidak apa-apa kan? Kan puasanya mulai tanggal 1 boleh. Kalau puasa jelas tidak apa-apa. Yang agak repot nanti hari rayanya. Kita itu di sini dianggap tanggal 9, di sana tanggal 10. Ya memang ada kacau sedikit, tapi sebenarnya ini kalau mikir nenek moyang kita tidak pernah pusing gini. Kenapa? Karena tidak mikir sana-sana sudah. Pokoknya satu masyarakat mengadakan gitu aja kan ya. Tidak mikir masalah itu. Alhamdulillah yang sepakat dunia itu hari ya Jumat, Sabtu itu nggak ada perbedaannya. Karena sudah usah menghitung, orang bisa semua. Habis Senin ya Selasa, habis Rabu. Akhirnya ya sudah sepakat seluruh dunia. Ini balik
Jadi hari Arafah kadang-kadang ada problem semacam itu. Ini. Apalagi namanya Arafah gitu. Ya pada asalnya di sana memang saat itu puasanya ya hari Arafah. Tapi orang-orang yang jauh tidak bisa mendengar berita itu, maka ya tanggal 9-nya masing negeri. Wallahu a'lam. Ya sekarang sudah sampai berita kok. Iya sudah sampai berita, tapi tetap saja kita katakan Islam cocok untuk segala zaman, tidak harus memakai seperti itu. Wallahu a'lam. Wa an ummil fadl, dari Ummul Fadl bintil Haris, ananasan tamarau ingdaha yaum Arafah isyami Rasulillah. Kok ingdama yaum, ada yang cetak anak, ada yang bawa buku. Ingdama apa ingdaha ya? Ingdaha. Kembali kemana ya? Ingdama yauma Arafah, kalau gitu. Tatkala hari Arafah fi siyami Rasulillah, atau ingdah di sisi Ummu Fadl ini. Jadi orang-orang debat di dekat Ummu Fadl tentang hari Arafah. Tamarau itu apa ya? Ya berdebat di sisi Ummul Fadl tentang hari Arafah fi siyami Rasulillah. Rasulullah puasa ketika haji. Kalau enggak haji enggak dibahas. Maksudnya ketika haji. Kalau enggak haji enggak dibahas. Enggak ada orang berselisih. Kalau enggak haji itu dianjurkan puasa. Yang menjadi problem permasalahan sekarang ketika haji. Faqala ba'duhum huwa shaim. Rasulullah ketika haji hari Arafah puasa. Faqala ba'duhum laisa bisaim, tidak puasa. Jadi orang-orang hari itu juga, Jadi ketika hari tanggal 9 ini orang puasa enggak ya? Rasulullah puasa, nanti ikut puasa. Kalau Rasulullah enggak puasa, mungkin sebagian mereka enggak ingin puasa. Tapi kalau Rasulullah puasa, mungkin mereka juga ingin puasa. Akhirnya debat, puasa mungkin. Oh enggak puasa. Mereka debat. Hari itu juga pada tanggal Arafah. Fa'arsaltu ilaihi biqadahi labanin. Maka saya kirim segelas atau sewadah laban, sejenis susu. Susu kalau sekarang. Tapi kalau laban bahasa sekarang bukan susu. Laban sekarang bukan susu. Susu itu halib. Laban sekarang kalau kita beli laban dapatnya yogurt, minimalis yogurt yang agak kental, agak seperti santan itu ya. Itu yogurt itu. Kalau laban ini adalah susu. Wa waqifun ala ba'irihi. Beliau duduk di atas ontanya. Bi Arafah, di Arafah fasyaribahu. Jadi minum. Berarti enggak puasa. Jadi maka sebagian ulama mengatakan tidak bagus puasa hari Arafah bagi jamaah haji. Namun sebagian mengatakan tidak harus demikian. Lihat situasi kondisi. 9 hari tau? Iya boleh. Baik. Ya tidak apa-apa kelebihan puasa mutlak. Pokoknya puasa. Pokoknya puasa. Kan pokoknya puasa kan boleh. Yang penting tidak sepanjang masa. Tidak puasa terus setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau sekedar kadang-kadang saja tidak mengapa.
Ya puasa mutlak. Ya puasa dahr namanya. Kalau bahasa Arab. Yang enggak boleh yang boleh. Ya puasa mutlak gitu, ingin puasa sunnah gitu. Kan puasa itu kan boleh tanpa sebab toh. Rasulullah pagi-pagi ada makanan enggak? Oh kalau gitu puasa. Puasa itulah maksudnya. Puasa mutlak. Ya kalau sholat sunnah kan, kue sholat apa ora? Pokoknya sholat. Kan boleh gitu. Zikir puasa mutlak itu ada. Boleh. Demikian juga sholat mutlak. Pokoknya sholat. Jadi yang lebih dari 9 hari, mungkin lebih 2 hari, lebih 3 hari, ya nggak usah puasa mutlak. Ini. Tapi sekarang nggak usah bahas lebih. 9 itu sudah bagus sekali. Bahkan masalah rupiah nggak ada penentuan dari pemerintah, ada. Oh enggak apa-apa yang enggak. Kalau ini enggak terlarang. Karena bukan jaga, pokoknya puasa mutlak ini. Taib. Ini yang paling pokok hari Arafah. Nanti ada lagi 9 hari nanti di belakang. Hari Arafah dulu karena yang istimewa. Jadi yang benar Rasulullah ketika haji beliau enggak puasa, maka sebagian ulama mengatakan jamaah haji enggak perlu puasa. Kecuali nanti yang enggak punya duit untuk nyembelih, puasa 3 hari di sana, 7 hari di rumahnya. Nanti. Wan Abi Ghatafan ibni Tarif Al-Muri qala, namanya agak sulit-sulit ya. Bukan nama Jawa. Sami'tu Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu ma yaqulu hina shoma Rasulullah yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan tatkala Rasulullah puasa tanggal 10 dan memerintahkan orang puasa tanggal 10. Faqalu ya Rasulullah inau yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Itu hari istimewanya Yahudi dan Nasara. Hari Asyura itu hari istimewanya Yahudi Nasara. Basa Jawane sura. Basa Arabnya Muharram. Asyura itu ya 10. Muharram itu 10 surah itu namanya Asyura. Ini. Orang-orang Yahudi itu mengagungkan 2 hari tersebut. Ya karena mereka mendengar kisahnya Musa selamat, kisahnya ini itu Nuh, kisahnya ini terjadi pada hari-hari tersebut. Faqala Rasulullah fa idza kana al-amul muqbilu, kalau begitu tahun depan insyaallah sumnal yaumat tasi'ah. Kalau gitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Ulama memahami 10-nya tetap ditambah 9. Karena Rasulullah tidak mengatakan kita ganti, cuma kita nanti puasa tanggal 9. Jadi Asyura itu 10, Rasulullah pernah memerintahkannya. Namun karena itu orang Yahudi mengagungkannya, beliau berniat tanggal 9. Namun tanggal 9 tahun depan itu Rasulullah tidak sampai menemui bulan Asyura. Jadi meninggal dunia. Falam ya'til amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akhirnya ulama mengatakan plus tanggal 9. 10 saja ya boleh. Tapi kalau ingin beda dengan orang Nasara, orang Kristen, maka plus tambah 9. Wallahu a'lam. 9, 10 Muharram. Siyamu aktsaril Muharram. Kebanyakan Muharram.
Artinya pokoknya puasa mutlaknya yang banyak bulan Muharram, bulan Suro. Ini bulan Suro, ini bulan keramat kalau orang Jawa ya. Tidak ada nikah. Bulan ini juga jarang nikah ini. Seselane barang Allah. Ini wong Jawa ini sering ngutak-ngatik. Seselane barang Allah. Jadi bulan ini jarang tenda. Ada 1, 2. Nah, Syawal rame. Selo nggak ada. Muharram Dzulhijjah rame. Paling rame besar ini. Sehari bisa 10 imam. Nanti Muharram tidak ada lagi. Berarti bulan ini termasuk sebagian keyakinan orang adalah bulan tidak bagus. Ya tukang-tukang hitung hari tidak pernah menghitung hari ini bagus. Hari ini bulan-bulan ini bulan Selo. Kalau tujuannya biar bisa mengumpulkan uang untuk korban gimana? Kita tipu masyarakat ini bulan sial gitu. Tidak boleh. Tujuan yang baik tidak boleh dicapai dengan cara yang jelek. Jadi kan bulan depan kan korban kan ya. Maka bulan ini kita katakan bulan bulan celaka. Jangan hajat ini, jangan hajat itu. Biar duitnya ngumpul untuk korban. Ya tidak boleh. Jadi niatan yang baik tidak merubah sesuatu yang jelek. Jadi tetap bulan ini bulan yang biasa, bukan bulan sial. Ini termasuk masyarakat kita itu masih, kalau dikatakan musyrik marah, tapi kenyataannya musyrik aslinya. Dia masih menganggap sial kok. Nanti bulan Muharram tidak ada yang nikah lagi kok. Ya, berarti banyak yang musyrik, tidak hanya 1, 2. Ini banyak. Ini. Kembali bahas Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan bulan Muharram. Bulan Muharram itu umum. Tanggal 1 sampai 29, 1 sampai 30. Paling utama tanggal berapa tadi? 10 dan 9. 10 kemudian ditambah 9. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib sholat malam. Jadi bulan Muharram itu perbanyak puasa. Ini bagus. Ini bulan yang mulia, bukan bulan sial, bukan bulan yang membawa kejelekan. Ini khamisan, yang kelima termasuk puasa sunnah, siyamu aktsari Sya'ban. Ya kebanyakan Sya'ban. Tadi Muharram mutlak. Ini kalau Sya'ban itu kebanyakan. Artinya enggak semuanya gitu. Biar enggak sama dengan Ramadan. Tapi banyak puasa enggak apa-apa. Kalau cuma 1 hari sebelum Ramadan enggak boleh. 2 hari enggak boleh. Kebanyakan maksudnya banyak-banyak, bukan jaga. Di antara hikmahnya ulama mengatakan persiapan kalau sering puasa di bulan ini Sya'ban, minimal Senin Kamis di bulan Sya'ban, nanti Ramadan itu sudah ringan. Tapi puasa Ramadan langsung sebagian orang lemes. Di antara hikmahnya persiapan puasa Ramadan. Ini. An Aisyah taqalat, dari Aisyah beliau mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qattu illa syahra Ramadan. Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah puasa penuh sebulan kecuali bulan Ramadan. Tidak boleh puasa penuh sebulan. Jadi puasa sepanjang masa. Di antara dalil yang melarangnya ya ini. Jadi Rasulullah nggak pernah puasa sebulan penuh kecuali
Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'bana. Ini. Dan tidaklah aku melihat dalam sebuah bulan lebih banyak puasa kecuali juga di Sya'ban. Jadi Sya'ban itu banyak sekali puasa, tapi nggak sampai penuh, tapi banyak puasa. Sadisan al-itsnaini wal khamisu Isnin wal Khamis. Jadi hari Senin dan hari Kamis. Sudah paham kita Senin Kamis. An Usamah ibni Zaidin, dari Usamah bin Zaid bin Harisah, yang tadinya Zaid bin Muhammad, akhirnya dilarang mengambil anak angkat. Jadi meskipun kita melihara anak, nasabnya nggak usah diganti. Jadi ketika orang ngadopsi anak, nasabnya nggak usah diganti, tetap nasabnya orang tuanya. Jadi nanti tahu orang tuanya siapa. Jadi ketika mengadopsi anak, sekali lagi nasabnya tetap orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak diketahui, ya sebagian mengatakan ibunya. Kalau nggak diketahui. Inna nabiyallah kana yasumu yaumal itsnin wal khamis. Nabiullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa Senin Kamis. Wasu'ila an dzalik, ditanya tentang hal itu. Kenapa? Alasannya apa? Penjelasannya bagaimana? Qal inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnaini wal khamis. Amalan hamba-hamba ini dilaporkan atau dinampakkan Senin dan Kamis. Nanti Kamis itu laporan. Maka beliau senang ketika dilaporkan dalam keadaan puasa. Ini membantah keyakinan sebagian orang tentang puasa weton. Jadi Rasulullah kan lahirnya Senin toh, maka Rasulullah puasa Senin kata mereka. Ya kok Kamis juga? Mereka nggak bisa jawab. Aslinya mereka itu puasa weton itu puasa ajaran nenek moyang. Kemungkinan puasa Hindu. Kemungkinan besar puasa weton itu puasa Hindu. Tapi karena mereka dengar secara Rasulullah lahir Senin, oh tepat berarti. Mereka lupa bahwasanya Rasulullah puasanya tidak hanya Senin plus Kamis. Yang jadi mereka salah, lebih menampakkan salahnya harus ditambah kliwon paing pon wagi kliwon legi. Jadi Selasa kliwon nanti puasanya Selasa jadi Senin pon nanti Senin pon. Padahal Rasulullah tiap Senin pon itu sebulan 35 hari cuma sekali. Jadi Senin pon itu 35 hari cuma sekali. Nampak sekali kesalahan mereka. Kalau seandainya mereka pintar gitu, oh Senin aja gitu masih mending. Tapi ditambahi kliwon, tambahi Senin paing. Apakah nggak boleh menghitung paing pon wagi kliwon legi? Insya Allah tidak mengapa. Menghitungan hari-hari itu tidak apa-apa. Karena itu hari termasuk harinya orang. Mungkin nenek moyang kita harinya itu. Jadi nggak kenal Senin, Kamis, Selasa nggak kenal. Pokoknya orang menghitung cuma paing pon wagi kliwon legi, paing pon wagi kliwon legi. Jadi tidak mengapa kalau cuma menghitung-hitung saja. Kecuali nanti kita kedatangan profesor meneliti, oh ternyata nama-nama dewa harus kita buang.
Oh ini ternyata artinya ini paing, ini pon, ini wage, kliwon legi. Nah artinya jelek, ya ndak usah. Selama ndak tahu, karena itu adat. Hitungan hari kan adat yang ndak mengapa. Yang kita paham mungkin di negeri lain ada juga tapi kita nggak paham. Mungkin negeri lain itu punya hitungan tapi kita nggak paham. Mungkin ngitung hari itu 10 gitu. Jadi 10 itu 10, nanti satu lagi 10. Mungkin kita nggak ngerti bahasa nama itu bisa berubah-ubah. Kalau kita 12 kan rolas. Ada yang 10-2 gitu ada. Piro 10-2. Jadi imsak kurang 10-2 gitu. Maksudnya 12 menit. Tapi mereka 10-2 gitu bahasanya. Ini namanya daerah. Wallahu a'lam bishawab. Paing pon wage kliwon ditambahkan pada Senin menunjukkan kesalahan puasa weton. Jadi wetonnya diperingati, tidak boleh dipuasai juga tidak boleh. Tidak ada puasa weton. Jadi Rasulullah puasa Senin gara-gara bukan kelahirannya, tapi gara-gara amal dilaporkan. Sabian salah satu ayyamin min kulli syahrin. Yang ketujuh 3 hari setiap bulan. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum min kulli syahrin salasata ayyamin. Puasalah setiap bulan 3 hari. Orang ini mengatakan saya lebih kuat lagi, kuat sembarang ini. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Sungguhnya kebaikan, masa sudah adzan belum ya? Ya enggak, sedikit lagi enggak apa-apa, kita selesaikan. Tinggal 3 sampai 9 lah ya. Puasalah tiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena kebaikan itu dilipat gandakan 10, mendapatkan 10 semisalnya. Jadi kalau 3 kali 10 30. Berarti sebulan. Wadzalika mislu siyamid dahri. Berarti seperti puasa sepanjang masa setahun. Jadi tiap hari 3 bulan itu dianggap puasa setahun. Apalagi Senin Kemis, lebih lagi kan. Senin Kemis sebulan kan bisa 8 kali, bisa 10 kali. 8, 9 atau 10 kali kan. Berarti lebih lagi. Jadi paling tidak yang paling ringan hari-hari besar, Arafah, Asyura gitu ya. Hari-hari besar 2 itu. Nah, agak istimewa lagi. Yang mudah adalah Senin Kemis. Nah, paling tidak 3 hari setiap bulan. Wa istahabu an takuna ayyama salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Sebaiknya tanggal 13, 14, 15 dengan ayyamal bid. Ini yang bagus itu. An Abi Dzar, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza sumta minasyahri salasata ayyam, kalau kamu ingin puasa 3 hari setiap bulan, pasum, maka puasalah salasa asyrota tanggal 13, arba'a asyrota tanggal 14, wa khamsa asyrota tanggal 15. Kalau kamu ingin puasa setiap bulan 3 hari itu. Namun kalau nggak bisa, sebisanya.
longgarnya kok apa hari apa wes hari ini kok istirahat nggak kerja, puasa. Aduh rek, tinggal bulan mau habis ini kok nggak libur-libur ini, waduh izin sehari puasa, tidak apa-apa. Intinya aslinya 13, 14, 15, tapi kalau nggak bisa sembarang boleh, bebas. Ya di awal boleh, di tengah boleh, di akhir dipencar juga boleh. Nah dia kerjanya mungkin tiap bulan itu istirahat 4 hari gitu. Jadi dia 4 hari full tiap hari masuk, tapi sebulan istirahat 4 hari. Maka itu puasa. Ada orang yang gitu toh, 3 pekan liburnya 3 hari gitu, digabung gitu loh. Biasanya orang-orang bangunan kalau di rumah-rumah gitu. Kita dulu di Surabaya kalau kerja gitu caranya. Kalau kita di situ 2 pekan, nanti pulang liburnya 2 hari. Kalau di situ 2 bulan, nanti liburnya lumayan lama, 8 hari. Pokoknya semakin kuat di situ, semakin boleh lama di rumah. Ini tidak apa-apa. Jadi kalau setiap sebulan dia libur 4 hari, maka hari liburnya dia puasa. Atau hari kalau kita kerjaan, kerjaan hari ini ringan, kerjaan hari itu berat, karena orang kan bisa baca atau kerjaan itu. Ini intinya sesuai dengan situasi masing-masing. Saminan yang ke-8, siyamu yaumin wa fitru yaumin. Siyamu yaumin wa fitru yaumin. Sehari buka, sehari puasa. Meskipun nabrak Sabtu, tidak apa-apa. Larangan Sabtu insya Allah dipahami ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah, sebagian mengatakan seandainya benar maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ketika mengkhususkan hari Sabtu. Dalilnya banyak. Di antaranya puasa Daud ini, sehari puasa, sehari buka, pasti nabrak hari Sabtu. Kalau setiap Sabtu dilompati, Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu dilarang, Ahad lagi. Nanti berarti bukan puasa, sehari berbuka, ganti nama. Kemudian Rasulullah dengan tegas mengatakan ketika seorang puasa hari Jumat, istrinya atau keluarganya, kemarin puasa? Enggak. Besok puasa? Enggak boleh. Menunjukkan ditanya besok puasa setelah Jumat adalah Sabtu. Seandainya Jumat dan Sabtu enggak apa. Jadi Sabtu yang dilarang ketika mengkhususkan Sabtu. Kalau karena Daud, karena gandeng Jumat, tidak apa. Ayam albitnya Kamis, Jumat, Sabtu ya tidak apa-apa. Ayam albitnya Jumat, Sabtu, Ahad ya tidak apa. Kebetulan cutinya 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad ya tidak apa-apa. Ini sekali lagi, meskipun nabrak hari Sabtu, meskipun nabrak hari Jumat, ini. Kecuali nabrak hari raya loh ya. Kalau nabrak hari raya harus berhenti. Nabrak hari tasyrik ya harus berhenti. Nabrak menjelang Ramadan tidak harus berhenti. Karena yang dilarang puasa menjelang Ramadan yang tidak biasa puasa. An Abdullah bin Amrin an Nabiyya qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahasanya Nabi SAW bersabda, ahabus siyami ilallah siyamu Dawud. Sebaik-baik puasa, yang paling dicintai oleh Allah dari puasa Dawud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari berbuka. Dalam hadis yang lain, sholat juga sholatnya Dawud. Sholat, tidur, habis isya nanti jam 12 bangun, nanti jam 2 tidur lagi. Itu bagus. Tasian terakhir, Asyru Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah, maksudnya 9 hari. Jadi orang Arab itu tidak apa-apa gitu itu. Kok tidak disebut Tis'a Dzulhijjah ya? Wong cuma 9 hari puasanya. Tidak apa-apa, orang Arab membolehkannya ya, gimana lagi.
Maka Arba'in Nawawi itu bukan 40, 42. Jadi mereka biasa gitu. Kalau kita tidak boleh kan ya. Kalau mereka biasa. Jadi apa? Puasa 9 hari dikatakan 10 hari, karena hari-hari itu terkenal dengan Asrudul Hijab. Ya maklum tanggal 10 tidak boleh puasa tuh. Berarti 9, tapi nama puasanya tetap saja puasa 10 Dzul Hijjah. Tidak apa-apa. An Hunaidah bin Khalid, dari Hunaidah bin Khalid, an imraatihi, dari istrinya, an ba'di aswajin Nabi, dari istri-istri Nabi. Jadi seorang tanya istrinya dari istrinya Nabi. Ini. Qalat kana Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah puasa 9 Dzulhijjah. Kenapa tidak dikatakan tasik? Ya karena tis'a itu sama dengan sita. Seandainya tasik, insya Allah akan disebut tasik. Ya semua Arafah gitu. Seandainya itu yang dimaksud cuma tanggal 9, maka bunyinya akan Yaumu Arafah gitu. Seandainya yang dimaksud tanggal 9 saja, atau tasik. Jadi enggak ada tis'ah, itu tis'ah enggak. Tapi seandainya yang dimaksud tanggal 9 saja, maka adalah bahasanya Arafah. Maklum 10 Dzulhijjah namanya Arafah, atau tasik tanggal ke-9. Nah, baik. Wa yauma Asyura, beliau juga puasa hari Asyura. Tadi 10 Dzulhijjah, bagusnya di tanggal 9. Wa thalathata ayamin min kulli syahrin, dan setiap bulan 3 hari. Dalam riwayat yang lainnya tidak peduli hari apa saja. Dalam satu riwayat menganjurkan 13, 14, 15. Dalam riwayat yang lain beliau tidak peduli tanggal berapa. Pokoknya tiap bulan berusaha 3 hari. Wa awal Senin minasyahri wal khamis, awal Senin dari bulan dan juga khamis. Kok awal? Ya wallah alam. Mungkin Senin Kamis itu setiap awalnya dia boleh puasa, tapi setelahnya kadang puasa kadang tidak. Berarti kan beliau mengutamakan awal Senin dari bulan dan Kamis. Jadi setiap awal bulan Senin Kamisnya puasa. Setelahnya mungkin puasa, mungkin tidak. Ini bukan berarti tidak ada puasa kecuali awal-awal bukan. Cuma ini mungkin Rasulullah lebih cenderung, atau pengetahuan istri Nabi itu kalau awal bulan itu selalu puasa Senin Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.